Bab 1311, Sial. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Sejak akhir kompetisi 25 besar, ada juga istirahat 3 hari. Yue, apakah adikmu baik-baik saja? Setelah ujian, Xiaoyan kembali ke kamarnya untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Pada hari terakhir, Xiaoyan merasa sedikit bersalah dan membawa beberapa obat penyembuh yang sangat baik untuk hari kedua. Di luar rumah tempat tinggal wanita itu, dia mengetuk pintu dengan pelan dan bertanya. Cit, pintu terbuka pelan, dan aroma harum tiba-tiba keluar dari ruangan. Aku baik-baik saja sekarang. Yuran-ran memperhatikan Xiaoyan mendekat, hatinya sedikit menghangat, lalu berkata. Ini beberapa pil obat penyembuh. Xiaoyan mengeluarkan pil obat dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Hari ini adalah kompetisi untuk 9 besar. Yuran-ran merasa sedikit tersentuh di hatinya, lalu berkata, jangan khawatir, kamu akan merawat lukamu dengan baik, lagu pastoral itu, aku akan mengalahkannya sendiri. Kata Xiaoyan, ya, Yuran-ran mengangguk sedikit. Keadaannya saat ini tidak cocok untuk pergi ke arena. Bagaimanapun, dia ingin memulihkan diri dari luka-lukanya, tetapi entah mengapa, dia merasa bahwa Xiaoyan pasti akan menang. Aku pergi dulu. Xiaoyan mendorong pintu dengan lembut dan pergi ke pegunungan yang kompetitif, sementara kedua putri Yue dan Yuran memulihkan diri dengan tenang. Xiaoyan baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba bertemu Du Qifei dan Liu Qing, dan kedua wanita itu juga menuju ke arena. Kalian juga akan pergi. Xiaoyan berkata dengan lembut. Dalam kompetisi promosi kali ini, ada banyak pemain kuat. Ayo kita pergi dan lihat serta kumpulkan beberapa informasi untuk tahap kompetisi berikutnya. Liu Qing berkata perlahan, kakakmu, lihat, anak itu lagi. Setelah beberapa saat, Muge dan Huang Hu muncul agak jauh di belakang Xiaoyan dan yang lainnya. Naiklah dan sapa. Muge mendengar kata-kata itu, melangkah perlahan, dan berjalan langsung ke mereka bertiga. Tetapi dalam hatinya, dia sangat membenci Xiaoyan. Feier, sungguh kebetulan, Muge tampak garang, tetapi ketika dia datang ke Du Qifei, dia berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum. Dengan kemunculan tiba-tiba lagu pastoral itu juga membuat jalan yang awalnya berisik menjadi sunyi. Jelas, pembangkit tenaga listrik nomor 1 Lei Cheng lagu pastoral ini masih memiliki beberapa prestise. Hehe, bukankah itu Xiaoyan? Orang itu Xiaoyan tidak tahu seberapa tinggi langit dan bagaimana dia berani begitu dekat dengan Nona Du Qifei. Tampaknya Muge tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa kontestan yang lewat untuk menonton pertunjukan juga tertawa jahat. Suara agung lagu pastoral itu mengandung kekuatan yang sangat tirani, dan ternyata sosok Xiaoyan dan yang lainnya mundur sedikit. Ketika duo Qifei sedikit terguncang oleh suara itu, dia merasakan kekuatan agung di tubuh Muge. Cahaya perak tirani terkondensasi di tangan gioknya, tetapi saat berikutnya, itu menghilang dalam sekejap, dan menatap Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, aku percaya kamu bisa menang, dan Feier percaya padamu. Duan Qifei juga langsung meraih lengan baju Xiaoyan di depan semua orang, dan berkata perlahan dengan nada yang agak sombong. Orang ini, melihat ini, Xiaoyan juga merasakan sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Jelas, Du Qifei ini memperjelas bahwa dia menentang lagu pastoral itu. Hei, Xiaoyan, Muge tersenyum di permukaan, tetapi dalam hatinya dia ingin memberi Xiaoyan 1000 luka. Duo Qifei adalah calon menantu perempuannya, dan sekarang dia melihat menantu perempuannya benar-benar mencium pria lain. Aku, membuat Madrigal cukup marah. Xiaoyan melirik lagu pastoral yang menjengkelkan itu. Dan penguasa kuno yang besar dari api yang berbeda muncul dari belakang. Dia memegangnya erat-erat dengan tangan kanannya, dan melambaikannya dengan ganas di depannya. Sebuah suara kasar terdengar di lapangan, beberapa hal, Anda tidak dapat memaksa orang lain untuk menjadi sulit, jika tidak, itu hanya akan menyebabkan kebakaran asteris-asteris. Seorang anak laki-laki dengan gigi tajam. Saya harap Anda tidak bertemu saya di kompetisi kualifikasi 9 besar, jika tidak, saya pasti akan membuat Anda menyesal. Sudut mata Muge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut, dan kemudian berkata dengan kejam. Ayo pergi. Xiaoyan mengabaikan orang ini dan membawa Liu Qing dan Du Qifei menuju arena. Setelah beberapa saat, semua orang datang ke arena promosi.
Huang Hu menatap Xiao Yan dan Duan Qifei yang berjalan ke arahnya, mengobrol dan tertawa. Menambah kemarahan lagu pastoral, Huang Hu menatap tangan Xiao Yan yang mengepalkan penggaris yang berat. Pada saat itu sosok Xiao Yan berhenti, minuman rendah yang sunyi perlahan muncul dari mulutnya, dan kemudian di tanah, jejak dendam kuning, seperti aliran air yang kental, menyerang Xiao Yan. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Secara alami, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar menyadari metode serangan diam-diam ini, dan kemudian dia mendengus dingin, dan kekuatan jiwa tirani itu tiba-tiba mengalir keluar, secara langsung menghancurkan serangan Huang Hu, dan kemudian menyerang Huang Hu dan membunuhnya. Pergi. Tidak bagus. Diserang oleh kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona, kulit Huang Hu menjadi sangat jelek, dan dia bahkan melangkah mundur. Jangan lakukan hal-hal ini, aku secara alami akan membersihkannya dan memberitahu dia apa kekuatan sebenarnya. Telapak tangan yang lebar menopang Huang Hu, jadi sosoknya menjadi stabil. Aku tidak sabar, kata Huang Hu dengan nada meminta maaf. Jelas, tindakannya tadi hanya untuk melampiaskan niat buruknya pada Muge, dan dia tidak pernah menduga akan dibalikkan melawan para jenderal oleh Xiao Yan ini. Hari ini adalah hari di mana kita akan maju ke 6 besar dari 13 besar, karena seseorang gagal dalam kompetisi sebelumnya. Jadi dalam kompetisi ini, satu orang akan diundi untuk kompetisi kedua, barulah kita dapat berhasil maju ke 6 besar, dan kontestan yang telah diundi untuk kompetisi kedua, jika Anda gagal di babak pertama gelombang, Anda akan tereliminasi, jika Anda berhasil di babak pertama, Anda akan maju ke 9 besar, dan jika Anda berhasil di babak kedua, Anda akan maju ke 6 besar. Du Tianfeng juga cukup cocok untuk tampil, dan kemudian mengumumkan peraturannya. 10 orang di sini semuanya bagus dalam hal kekuatan, dan yang terlemah adalah mereka yang berada di tahap akhir Dousian Bintang 2. Xiao Yan menatap ke-13 kontestan yang hadir dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berbicara dengan lembut, jelas. Orang-orang ini memberi Xiao Yan sedikit tekanan tirani, tetapi Xiao Yan tidak memiliki sedikit pun rasa takut, dan bahkan memiliki sedikit kegembiraan. Di antara ke-13 orang ini, termasuk 7 murid pasukan Lei Cheng, ditambah beberapa pembangkit tenaga misterius, tampaknya tidak semudah itu untuk maju ke 6 besar. Ronde kedua, Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu tidak ragu-ragu lagi. Mari kita mulai mengundi. Tepat saat suara Du Tianfeng jatuh, semua orang segera berjalan menuju kotak kayu. Telapak tangan terangkat dan tangan jatuh, dan segera mendapatkan tempatnya sendiri dalam kompetisi. Xiao Yan, dengan siapa kamu berhadapan? Melihat Xiao Yan perlahan kembali ke posisi semula, Duan Qifei bertanya seperti bayi yang penasaran. Tidak, Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya, dan kemudian catatan itu perlahan muncul di depan kedua wanita itu. Si biru, di ronde pertama, melawan Hu Bai. Ronde kedua, melawan Feng Yu. Beberapa kata besar perlahan muncul di mata indah kedua gadis itu. Tidak akan begitu sial, ketika Liu Qing melihat ini, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Jangan khawatir, kedua orang ini tidak bisa mengalahkanku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menjadi panas sekarang, karena hanya dalam pertempuran dengan yang kuat dia bisa menjadi lebih kuat. Di ronde pertama, Xiao Yan vs Hu Bai, silakan masuk. Duan Tianfeng berbicara perlahan, dan tiba-tiba ada celah di perisai perlindungan energi di pegunungan kompetitif, menunggu keduanya masuk. Xiao Yan, ayo, Liu Qing berkata kepada Xiao Yan, menyemangatinya. Hu Bai, jangan menahan diri sebentar, pukul orang ini sampai mati. Di samping, Muge dan Huang Hu mendatangi Hu Bai dan berkata kepadanya, hubungan antara ketiganya jelas cukup harmonis. Ya, Hu Bai mengangguk ringan, lalu langsung melompat ke dalamnya. Pohon cemara api ini, kekuatan Dousian Bintang 2 yang terlambat, cukup tirani. Dengan tambahan keterampilan bertarung, saya khawatir Dousian Bintang 2 biasa di tahap akhir tidak akan bisa mengalahkannya, dan dia dan Muge juga berada di kubu yang sama, tentu saja kebencian yang sama. Di Hu Bai, api yang menjulang perlahan meresap, dan tepat setelah memasuki pegunungan kompetitif, aura yang membakar segera ditarik. Xiao Yan mendongak dan melihat Hu Bai memiliki kepala hitam panjang. Selain jubah biru, nyala api merah di telapak tangannya menunjukkan kehangatan yang mengerikan. Hu Bai dan Xiao Yan baru saja bergegas ke pegunungan yang kompetitif,
dan mereka memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh, dan aura yang mengerikan perlahan-lahan meresap dari tubuh mereka. Atribut api. Xiao Yan melirik ringan sejenak. Melihat Xiao Yan dalam keadaan statis, Huo Bai merasakan fluktuasi yang mengerikan di permukaan Xiao Yan yang tenang, dan meremas telapak tangannya dengan ringan, dan kemudian cahaya merah darah tiba-tiba menyapu tubuh Huo Bai. Itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan melesat ke arah Xiao Yan. Pembangkit tenaga atribut api di tahap akhir Douxian Bintang 2, menyerang, kekuatannya yang mengerikan juga membuat teror di sekitarnya bergetar. Menghadapi serangan Huo Bai, Xiao Yan tidak ragu-ragu, di telapak tangannya, penguasa kuno Yi Huo Heng berkedip dengan lembut, dan kemudian nyala api merah menyala muncul. Huo Bai mendengus dingin, dan segera mengarahkan jari kakinya ke cahaya merahnya, dan ki pertempuran atribut api yang ganas di tubuhnya muncul seperti air pasang, dan kemudian mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang mengerikan di telapak tangannya. Dampak energi di bawah kakinya, di bawah perlindungan energi atribut api, seperti busur dan anak panah yang terlepas dari busur, dan tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Orang ini, apa yang dia lakukan? Melihat Xiao Yan tidak bergerak, hanya jejak dendam atribut api yang meresap ke penguasa berat di telapak tangannya, dan kemudian beberapa pikiran aneh terlintas di hatinya, tetapi sosoknya tidak ragu-ragu. Menembak dari belakang, ding ding ding, suara renyah memenuhi langit di atas pegunungan yang kompetitif. Dengan Xiao Yan dan Huo Bai sebagai pusatnya, gelombang api panas terus menyebar, dan penguasa besar Xiao Yan yang berat langsung menahan serangan Huo Bai yang tampaknya tirani. Penguasa kuno api abadi yang tirani didesak oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan kekosongan di sekitar mereka sedikit terpelintir. Aneh, orang ini hanya kekuatan tahap awal Douxian Bintang 2, bagaimana mungkin? Merasakan kekuatan dari penguasa kuno Yi Huo Heng di telapak tangan Xiao Yan, sedikit kejutan muncul di wajah Huo Bai, dan hatinya bahkan lebih terbalik. Ada badai, perbedaan, antara Douxian Bintang 2 akhir dan Douxian Bintang 2 awal tidak sedikit. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, kekuatan Xiao Yan ini tidak boleh diremehkan. Secara alami, Xiao Yan mengabaikan keterkejutan di hati Huo Bai. Dia menekan penguasa api kuno yang berbeda di tangannya, dan segera menebas ke arah Huo Bai dengan suara angin yang sangat tirani. Awalnya, penguasa api kuno yang berbeda ini beratnya mencapai 1000 jin, tetapi saat ini seperti bebek di telapak tangan Xiao Yan, dan mudah digunakan. Di bawah serangan Xiao Yan yang terus-menerus, sosok Huo Bai tampak sedikit malu. Tetapi tidak peduli apapun, Huo Bai juga merupakan pembangkit tenaga listrik tahap akhir Douxian Bintang 2 yang asli. Setelah beberapa napas, secara bertahap menjadi stabil, dan Douqi yang agung melonjak keluar, yang samar-samar memblokir serangan Xiao Yan, dan bahkan samar-samar memiliki momentum untuk melawan tekanan Xiao Yan. Tampaknya pembangkit tenaga listrik dari akhir Douxian Bintang 2 memang jauh lebih sombong daripada saya dalam hal semangat juang. Xiao Yan melambaikan penguasa api kuno yang berbeda dan menyerang Huo Bai. Seperti ular berbisa, itu meledakkan dirinya sendiri di mana-mana. Di pegunungan kompetitif saat ini, Xiao Yan dan Huo Bai, satu merah menyala, dan dua kekuatan, membuat seluruh langit di atas pegunungan kompetitif menjadi pesona dua warna. Riak energi yang agak tirani, melonjak kemana-mana. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah cemara api ini sepotong sampah? Sangat sulit untuk melawan Xiao Yan, tahap awal abadi petarung bintang 2. Huang Hu di luar lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Orang bernama Xiao Yan ini tampaknya tidak sesederhana itu. Muge sedang menonton pertarungan antara keduanya dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, Muge bukanlah tipe idiot yang picik. Xiao Yan ini dapat mengandalkan kekuatan tahap awal Douxian Bintang 2 untuk menghadapi Dou Bintang 2. Cemara api di tahap abadi akhir untuk sementara diikat, yang cukup untuk menunjukkan betapa tirani orang ini. Xiao Yan ini tampaknya agak tiran. Duan Qifei menatap pertempuran itu dengan matanya yang besar dan berair. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa kekuatan Xiao Yan luar biasa, dia sedikit terkejut ketika melihatnya sekarang. Bang bang bang. Penguasa berat Xiao Yan dan telapak tangan api energi Huo Bai terus-menerus beradu, keduanya saling memandang dengan ganas, dan kemudian Huo Bai mundur 5 langkah untuk menstabilkan sosoknya, sementara Xiao Yanju kemudian mundur 10 langkah. Setelah beberapa langkah, dia menstabilkan sosoknya. Jelas,
Karena keduanya berimbang, gelombang celah antara teknik dan kekuatan bertarung Qigong perlahan terwujud. Kekuatan kasarmu tidak bisa diremehkan, tetapi aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Huo Bai menstabilkan sosoknya dan segera berkata. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia mengabaikannya. Dia hanya melemparkan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya dengan keras ke tanah, dan kemudian kecepatannya meroket, menyapu langsung ke bawah, dan bergerak di tengah. Ada juga gulungan kuning yang perlahan muncul di telapak tangannya. Mau lari, lebih baik kau mengaku kalah secepatnya. Melihat ini, Huo Bai tidak bisa menahan tawa, dan kemudian semangat juang yang menyilaukan meresap keluar, mengejar dan membunuh Xiao Yan di bawah. Melihat ini, sungguh mengherankan bahwa Xiao Yan telah mencapai ujung lampu. Alam berminyak, susunan api penyucian, keluar dari sini. Xiao Yan memimpin untuk datang ke daerah berbatu di pegunungan dan kemudian melihat bahwa pohon cemara api telah memasuki daerah berbatu, dan tiba-tiba berdiri di atas batu bergelombang dengan ukiran yang tak terhitung. Jumlahnya di atasnya, gulungan kulit domba yang berfluktuasi secara misterius langsung dihancurkan olehnya. Gulungan kulit domba itu langsung hancur, dan napas berat tiba-tiba menyelimuti daerah itu. Tidak bagus. Setelah menyadari pemandangan ini, wajah Huo Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Aku ingin lari sekarang, sudah terlambat. Api penyucian. Xiao Yan mendengus dingin, dan tiba-tiba api merah menyala memenuhi area berbatu dengan radius 1000 meter. Api itu langsung menghalangi area tersebut, dan perasaan berat perlahan memenuhi area tersebut di luar angkasa. Ini, kekuatan formasi. Melihat Xiao Yan menghancurkan gulungan kulit domba di lapangan, sekelompok orang kuat di luar lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedikit keterkejutan. Tidak bagus. Huo Bai memang merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Douxian Bintang 2. Dia baru saja bergegas ke area berbatu dan merasakan bahwa setelah Xiao Yan menghancurkan gulungan kulit domba, fluktuasi energi merah menyala langsung menyelimuti seluruh area berbatu. Tiba-tiba kecepatannya meroket, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, tidak peduli seberapa cepat Huo Bai, itu tidak secepat prasasti inti Xiao Yan, jadi hanya dalam satu tarikan napas, sebanyak 24.000 prasasti inti langsung berubah menjadi sentuhan energi merah, mengirimkan ribuan meter jauhnya. Area berbatu besar dan kecil sepenuhnya diselimuti. Dikendalikan oleh prasasti inti, area berbatu ini tiba-tiba dipenuhi dengan energi api yang sangat mengerikan, dan bahkan warna seluruh area menjadi sangat merah menyala. Diagram formasi api penyucian, ini adalah metode formasi yang dipadatkan Xiao Yan sendiri menurut atribut api Qi setelah memadatkan inti ember. Meskipun belum sepenuhnya disempurnakan, masih mudah untuk menghadapi pembangkit tenaga abadi petarung bintang 2. Orang ini sangat tersembunyi. Tidak heran aku memiliki rasa kesungguhan yang samar-samar ketika pertama kali melihatnya, jadi ada cara seperti itu. Tetapi berurusan dengan cemara api memaksamu untuk menggunakan metode seperti itu. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk menghadapi Feng Yu selanjutnya. Pastoral di luar lapangan tidak bisa menahan tawa. Feng, kekuatan Xiao Yan ini tidak boleh diremehkan. Laba-laba li dari 6 agama suci perlahan menempel di sisi Feng Yu, memperhatikan formasi Xiao Yan di lapangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kekuatan, formasi, mereka sangat jelas bagi putra-putra yang sombong ini. Jangan khawatir, karena dia telah mengungkapkan kartu trufnya sekarang, tentu saja aku memiliki peluang untuk menang. Feng Yu berkata dengan senyum lega. Feng Yu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Jika dia berhadapan dengan Xiao Yan, dia memiliki peluang bagus untuk menang. Belum lagi Xiao Yan telah mengekspos banyak kartu truf, jadi Feng Yu tentu saja memiliki rencana untuk menghadapinya. Cek-cek, orang ini benar-benar menakutkan. Gulungan formasi, nilai benda ini lebih berharga daripada pil obat tingkat tinggi. Aku tidak dapat membayangkan bahwa orang kecil ini memilikinya. Sein Yan, gulungan formasi, benar-benar orang yang patut ditiru. Melihat Xiao Yan di lapangan, Duo Tianfeng juga memiliki sedikit kecemburuan di dalam hatinya. Bagaimanapun, bahkan jika dia memiliki salah satu dari keduanya, itu juga cukup untuk meremehkan para pahlawan, belum lagi keduanya memilikinya. Tapi sekarang karena terlalu banyak kartu truf yang terungkap, akan lebih sulit untuk berurusan dengan Feng Yu selanjutnya. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Sepertinya Xiao Yan masih terlalu muda.
Duan Tianfeng menggelengkan kepalanya lagi di saat berikutnya. Xiao Yan, yang telah menampilkan formasi api penyucian, telah mencapai ketinggian baru dalam kendalinya terhadap energi atribut api saat ini, dan celah kekuatan antara Hu Bai dan dirinya telah terisi. Xiao Yan, kau benar-benar idiot. Aku tidak menyangka bahwa aku akan memaksamu keluar dengan seluruh kekuatanmu. Ini dapat dianggap sebagai membantu Mu Ge untuk menyelesaikan tugas yang dia berikan kepadaku. Namun, aku masih ingin mengalahkanmu sepenuhnya. Karena aku ingin kau tahu bahwa Pastoral Song adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di kota Guntur kita, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat kau tangani. Berada dalam formasi api penyucian, dengan sedikit napas berat, cemara api yang menindas itu agak menindas. Kehabisan napas. Jangan khawatir, setelah aku mengalahkanmu, tidak akan lama lagi Mu Ge akan menemanimu untuk mengalahkan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Formasi api penyucian ini memang tirani. Jika Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan kekuatan penuh atribut tanah dan apinya, dia mungkin tidak akan menggunakan formasi tersebut. Namun, ada dua hal yang membuat Xiao Yan berhasil menipu semua orang. Formasi ini tidak dipadatkan oleh Xiao Yan menggunakan gulungan formasi. Orang luar hanya tahu bahwa Master Formasi Dou harus mengandalkan gulungan formasi untuk melemparkan formasi mereka. Namun, ketika Xiao Yan sudah memiliki setengah dari prasasti inti dalam hidupnya, Xiao Yan sudah dapat menggunakan pil Nigong untuk mengaktifkan prasasti inti, yaitu, Anda dapat dengan mudah melemparkan susunan. Selain itu, 24.000 prasasti inti ini bukanlah batas Xiao Yan, itu hanya cukup untuk menghadapi Hu Bai. 24.000 prasasti inti sudah cukup. Jika Xiao Yan benar-benar mencoba yang terbaik, saya khawatir dia dapat mengandalkan formasi untuk melawan Samsung yang sebenarnya. Bertarung, jadi meskipun Xiao Yan mengungkap cara formasi tersebut, kekuatan tirani formasi tersebut tidak digunakan secara ekstrim. Seorang pria yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Jangan berpikir bahwa formasi belaka dapat memenjarakanku. Kali ini, mari kita lihat, seberapa kuat kekuatan Lei Cheng kita. Setelah Hu Bai selesai berbicara, sedikit keganasan muncul di wajahnya. Tubuhnya melonjak keluar, dan pada akhirnya, seluruh tubuhnya benar-benar terbungkus di dalamnya. Pada saat ini, permukaan cemara api seperti kelompok cahaya api yang terbakar dengan hebat. Permukaan kelompok cahaya itu perlahan mengalir dan berputar seperti gelombang air, seperti pusaran air merah. Tingkat serangan ini, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2 hanya akan dapat menjauh untuk sementara waktu. Pusaran air merah menyala itu berhenti di tengah udara di area berbatu, dengan sedikit ketajaman di pinggirannya. Di bawah kekuatan tirani seperti itu, pusaran itu tampaknya memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan segalanya, dan kemudian Hu Bai tidak ragu untuk mengendalikan gelombang air itu, langsung menghadap Xiao Yanbang. Tembak. Dalam sekejap, suara tajam angin yang pecah bergema di formasi api penyucian merah menyala. Trik kecil mengukir serangga. Melihat ini, sosok Xiao Yan melayang sedikit. Dalam formasi api penyucian ini, kekuatan Xiao Yan diperbesar beberapa kali, jadi wajar saja mudah untuk menghadapi Hu Bai saat ini. Hancurkan untukku. Xiao Yan tidak melakukan apa-apa lagi, dia hanya mengangkat telapak tangannya dengan ringan. Pada saat itu, kekuatan atribut api di seluruh diagram api penyucian berkumpul menuju telapak tangan Xiao Yan, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi naga merah menyala dengan ukuran puluhan meter. Naga merah menyala itu tampak sangat biasa, tanpa kekuatan yang berlebihan, dan beberapa hanyalah ki pertempuran atribut api yang paling murni. Di bawah kendali Xiao Yan, dengan aura gunung dan sungai yang tak terkalahkan, ia menembus ruang, menghantam pusaran air merah dengan keras. Ding-ding, naga raksasa merah menyala yang dipadatkan oleh Xiao Yan tampaknya tidak memiliki kecerdasan apapun. Itu hanyalah mesin pembunuh yang penuh dengan kekuatan murni. Ketika bersentuhan dengan pusaran air merah dari cemara api, ia meledak dalam sekejap. Sosok naga raksasa itu hancur seketika, dan kemudian pusaran air merah itu tidak bertahan lama, dan langsung berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Sudah berakhir. Ketika Xiao Yan melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Ia melihat bahwa di tengah ledakan itu, tubuh asli Hu Bai yang gigih jatuh dari udara ke tanah, di atas tubuhnya, bekas terbakar, besar dan kecil, menyilaukan, tidak ada jejak kekuatan di tubuh, seperti mayat hidup, napasnya layu hingga ekstrim. Saat berikutnya,
Banyak orang kuat di luar lapangan melihat ini, dan mereka semua terdiam, dan seluruh lapangan menjadi sunyi. Xiao Yan ini benar-benar menggunakan kekuatannya di tahap awal Douxian Bintang 2 untuk mengalahkan Hu Bai di tahap akhir Douxian Bintang 2. Bagaimana mungkin, melihat Hu Bai perlahan jatuh dari lingkaran pertempuran, napasnya sangat lambat, dan melihat Xiao Yan, dia masih terlihat cukup tenang, berdiri di atas batu, dan sekelompok orang kuat di luar arena tidak bisa berhenti saling memandang. Pertempuran ini, Xiao Yan menang. Melihat ini, Duan Tianfeng juga langsung melesat ke pegunungan kompetitif, melindungi tubuh Hu Bai, dan mengirimnya keluar dari pegunungan kompetitif. Orang ini, melihat ini, Huang Hu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah, jelas kekuatan Xiao Yan ini, bahkan jika itu dia, tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Xiao Yan, orang ini sebenarnya memiliki sesuatu seperti gulungan arai. Tetapi meskipun dia telah menang melawan Hu Bai, dia telah mengungkap terlalu banyak metode. Aku khawatir akan lebih sulit untuk berurusan dengan Feng Yu di masa depan. Bagaimanapun, Feng Yu ini asli. Douxian Bintang 2 adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap. Wajah cantik Duan Qifei menunjukkan sedikit kekhawatiran dan berkata, Xiao Yan, dia seharusnya memiliki pikirannya sendiri. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, Xiao Yan bisa meninggalkan tangan Sanmu Guitong sendirian. Liu Qing tidak percaya bahwa Xiao Yan akan cukup bodoh untuk menggunakan kartu trufnya. Gai mengungkapnya lebih awal, Xiao Yan, selamat karena telah mencapai 9 besar. Selanjutnya, kamu punya 2 pilihan. Yang pertama adalah tidak ikut memberikan suara dan mempertahankan posisimu di 9 besar, sehingga kamu memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi 4 benua. Yang kedua, tentu saja, adalah memilih untuk melanjutkan permainan. Jika kamu memenangkan permainan kedua ini, maka kamu berada di 6 besar. Jika kamu kalah, tidak masalah. Kamu masih berada di 9 besar. Duan Tianfeng berkata sedikit. Petik 2. Hehe, aku tidak menyangka Xiao Yan menjadi orang yang paling tidak beruntung. Dia harus bermain 2 permainan berturut-turut. Orang lain mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa Xiao Yan adalah orang yang tidak beruntung yang membutuhkan 2 permainan, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lanjutkan permainan. Xiao Yan berkata dengan lembut, jelas dia tahu Duan Tianfeng melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Bagaimanapun, permainan itu baru saja menghabiskan banyak energi bertarung, dan hal berikutnya yang harus dihadapi adalah Douxian Bintang 2 yang sempurna. Oke, pertandingan kedua, Xiao Yan vs. Feng Yu, jika kalian berdua siap, maka mari kita mulai permainannya. Duan Tianfeng tidak banyak bicara setelah melihat Xiao Yan seperti ini, dan langsung mengumumkan, Tuan ketiga, saudara Xiao Yan baru saja menghabiskan banyak energi bertarung dalam pertempuran itu. Lebih baik biarkan yang lain membandingkan terlebih dahulu, dan kita akan membandingkannya di akhir, sehingga saudara Xiao Yan dapat memulihkan energi bertarungnya. Feng Yu melangkah maju dan berkata, tetapi wajahnya penuh dengan kesombongan yang mendominasi, seolah-olah tidak dapat dihindari untuk memenangkan pertempuran ini. Kebaikan saudara Feng Yu diterima oleh Xiao Yan, tetapi aku seorang alkemis, jadi aku tidak perlu istirahat. Xiao Yan melirik Feng Yu dengan acuh tak acuh, dan mendapati bahwa orang ini tampak seperti memiliki kesempatan untuk menang. Tidak dapat menahan diri untuk mencibir. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan juga mengeluarkan beberapa pil obat dari Naji dan menelannya langsung di depan mata semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil pemulihan yang cukup umum, yang sebagian besar hanya merupakan peringkat pertama dan kedua kaisar, yang dikumpulkan Xiao Yan pada hari kerja, tetapi meskipun peringkatnya rendah, jumlahnya lebih baik. Jika bukan karena Xiao Yan karena menjadi seorang apoteker, orang kuat biasa tidak memiliki kemewahan seperti itu. Petik 2. Petik 2. Melihat Xiao Yan melahap begitu banyak, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah kering mereka. Bahkan seorang alkemis yang cukup kaya untuk menyaingi negara tidak perlu terlalu pamer. Kalau begitu, mari kita mulai. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan dan Feng Yu memasuki pegunungan yang kompetitif. Kekuatan Feng Yu tidak jauh lebih lemah dariku. Sepertinya Xiao Yan pasti akan kalah kali ini. Moge berkata sambil tersenyum. Itu belum tentu benar. Kurasa bukan hanya Feng Yu yang akan kalah, tetapi kau juga akan kalah di tangannya. Liu Zhu, yang berada di samping, mendengar kata-kata itu dan membela diri.
Sepertinya kakak Liu Qing sangat percaya pada Xiao Yan, hubungan mereka seharusnya baik. Duan Qifei juga berpikir dalam hati. Saat Du Tianfeng mengumumkan dimulainya kompetisi, keduanya juga mengukur senjata mereka sendiri. Yang digunakan Xiao Yan masih merupakan penguasa kuno misterius dari berbagai api, sedangkan yang digunakan Feng Yu adalah gagang besi hitam. Tidak ada yang aneh dengan besi hitam legam ini, tetapi mengandung kekuatan ruang yang agak mengerikan, yang jelas cocok dengan atribut Maple Rain. Konon senjata Feng Yu adalah senjata abadi kelas 3. Kekuatannya tidak buruk, dan dengan atribut spasialnya sendiri, kekuatannya bahkan lebih kuat. Sosok di luar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kau boleh bangga karena bisa menggunakan pesawat ulang-alik begitu aku datang. Bahkan jika gagal, tak seorang pun akan terlalu banyak membicarakanmu." Jubah Feng Yu tertiup angin, dengan jejaknya. Kekuatan aneh dari luar angkasa, besi hitam itu dipegang erat di tangan. Mana yang lebih kuat atau lebih lemah, kita masih belum tahu. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan napas yang agung muncul. Kekuatan tahap awal petarung abadi bintang 2 mengalahkan Hu Bai di tahap akhir petarung abadi bintang 2. Kau sangat kuat, namun, aku adalah Dosian bintang 2 dengan kekuatan penuh. Ada terlalu banyak perbedaan di antara kita. Merasakan semangat juang yang cemerlang di tubuh Xiao Yan, Feng Yu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, tahap awal Dosian bintang 2 dan Dosian bintang 2 telah disempurnakan. Persepsi itu sungguh tidak kecil. Kekuatan tempur Xiao Yan memang tirani. Jika kekuatan Xiao Yan lebih kuat, aku khawatir Feng Yu tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Tetapi kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, dan mungkin tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Apakah semua pembangkit tenaga listrik di kota petirmu begitu sombong? Sosok yang baru saja mengatakan ini kepadaku sudah berbaring. Kau orang kedua yang mengatakannya, kuharap itu bukan orang kedua yang berbaring. Xiao Yan mencibir. Wah, terkadang, menjadi sombong tanpa kekuatan gelombang disebut penghinaan. Feng Yu mendengar kata-kata itu, ada sedikit niat membunuh yang dingin di wajahnya yang lembut, dan dia melotot ke arah Xiao Yan. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Xiao Yan mendengus dingin, dan segera mengembalikan penguasa kuno Yi Huoheng yang berat langsung ke telapak tangannya, karena meskipun hujan Maple ini sombong, ia memiliki modal sombong. Kekuatan lengkap dari Douxian bintang 2 sama saja dengan tekanan yang sangat tirani bagi Yan saat ini. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Ayo ambil saja. Feng Yu mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak lagi sopan kepada Xiao Yan, dan dengan orang seperti ini, dia harus menggunakan kekuatan keputusan untuk membuatnya menyerah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Minum, ada pukulan tiba-tiba, dan Feng Yu adalah yang pertama menyerang, lengannya bergetar, dan pesawat ulang-alik itu memancarkan sentuhan kekuatan ruang angkasa perak, seperti guntur dan kilat perak, dan langsung menembak ke arah Xiao Yan. Petir perak itu sangat cepat, dan dengan berkah kekuatan ruang, dalam satu tarikan napas, petir itu hampir mengenai Xiao Yan. Bang bang bang, tepat saat petir perak itu hendak menyerang Xiao Yan, penguasa kuno abadi api abadi yang hitam legam itu tiba-tiba menunjukkan kekuatan api yang sangat panas, dan kemudian menyerang Feng Yu, kekuatan api yang menyilaukan itu tiba-tiba menyala. Pesawat ulang-alik itu mengubah arah serangan, dan langsung menghantam tanah. Ada batu padat berukuran beberapa meter, tetapi berubah menjadi bubuk di bawah serangan pesawat ulang-alik itu. Kekuatan Douxian bintang 2 Feng Yu yang sempurna, ditambah dengan atribut ruang misterius itu, jika dia terkena, aku khawatir bahkan Xiao Yan tidak akan mampu menahannya. Hahaha, datang lagi. Tawa arogan Xiao Yan bergema di pegunungan yang kompetitif. Sialan. Melihat pesawat ulang-aliknya telah diubah oleh Xiao Yan menggunakan suhu api yang tinggi, Feng Yu segera menggerakkan telapak tangannya, dan pesawat ulang-alik itu kembali ke telapak tangannya, tetapi dia tidak menggunakannya. Di arena, aura yang sangat mendominasi perlahan-lahan merasuki tubuh Feng Yu. Aura ini, bahkan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian bintang 2 biasa, belum pernah ada sebelumnya. Aura itu baru saja muncul, dan Xiao Yan merasakan rambut di kulit kepalanya meledak. Jelas kesombongan orang ini dibenarkan. Lihat gerakannya. Dengan munculnya aura yang mendominasi ini, seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan ruang putih susu. Cakar-cakar itu tiba-tiba membengkak puluhan kali, dan ada suara samar tulang bergesekan, yang sangat menakutkan.
Saat berikutnya, sosok Feng Yu meledak, menyapu langit dengan cakar yang dibentuk oleh tekukan telapak tangan, dan menyerang Xiaoyan. Cakar yang berisi kekuatan ruang yang menyilaukan itu baru saja melompati langit, dan tiba-tiba terdengar suara sobekan. Itu juga pertama kalinya banyak orang kuat di luar lapangan melihat Feng Yu menggunakan seluruh kekuatannya, dan mereka langsung bisa merasakan gelombang yang menyesakkan dari pukulan yang mengerikan itu. Benar-benar kuat. Melihat pukulan yang kuat ini, Xiaoyan tidak berani menganggapnya enteng, dan ki pertempuran di tubuhnya langsung menjadi bergejolak. Satu jari di langit, panggil langit dan bumi. Sebuah suara keras muncul dari mulut Xiaoyan tanpa tergesa-gesa atau lambat, dan tepat di atas jari telunjuk Xiaoyan, sinar energi yang sangat mengerikan dengan cepat berkumpul dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Cici, kedua sosok itu, di bawah tatapan puluhan orang di luar arena, bertabrakan seperti meteorit, saling membanting, fluktuasi energi mereka yang mengerikan mengguncang seluruh pegunungan yang kompetitif. Sinar cahaya besar Xiaoyan di telapak tangannya membawa suara angin kencang yang mengerikan yang menggerakkan seluruh ruang, dan dengan ganas diarahkan ke Feng Yudian. Kekuatan serangannya adalah yang paling tirani sejak Xiaoyan menguasai 4 jari langit. Suara rendah angin yang pecah perlahan meledak di udara. Riak energi yang kuat berada di dekat jubah Feng Yu, dan wajahnya tidak tergerak oleh serangan Xiaoyan. Hancurkan untukku. Jari Baizhang bersinar dengan api merah menyala, yang sangat menakutkan, tetapi setelah bertemu dengan cakar raksasa Feng Yu di angkasa, auranya benar-benar melemah sedikit. Bang bang bang. Tidak lama setelah itu, 100 zang jari aun benar-benar terkoyak oleh cakar raksasa dari ruang Maple Rain. Orang ini, benar-benar tiran. Xiaoyan tersenyum tak berdaya di dalam hatinya, lalu menyaksikan cakar raksasa angkasa menyerangnya tanpa ragu-ragu. Saat Feng Yu menebas 700 zang Qiaons berturut-turut, dia mematahkan serangan pertama Feng Yu. Awalnya, Feng Yu berencana untuk memberi Xiaoyan sebuah catatan Mawei saat cakar raksasa di angkasanya belum menghilang, tetapi dia berpikir bahwa Xiaoyan sangat berpengalaman dalam pertempuran sehingga dia akan memobilisasi senjatanya untuk menyerang setelah memperlihatkan jari-jarinya yang 100 zang. Puff! Serangan Feng Yu menghilang, dia segera mundur beberapa langkah, lalu melihat aura api yang sangat terang di tubuh Xiaoyan. Aura api ini lebih tirani daripada pembangkit tenaga listrik atribut api kesempurnaan Douxian Bintang 2 yang ditemui Feng Yu. Inilah sebabnya mengapa Feng Yu menggunakan semua kekuatannya begitu dia datang, dan dia tidak ingin memberi Xiaoyan kesempatan untuk melawan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Douki ruang angkasa berwarna putih susu muncul di tubuh Feng Yu, lalu dia langsung mengepalkan tinjunya dan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan adalah seorang apoteker tingkat keempat dari tingkat abadi, dan keterampilan bertarung berbasis ruang angkasa pada umumnya tidak berguna baginya. Misalnya, keterampilan bertarung mencekik ruang angkasa sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa Xiaoyan terlalu tirani. Saya khawatir Xiaoyan akan memiliki wawasan pertama, paling banter itu hanya akan membuang-buang dendam. Penguasa langit tingkat 7. Xiaoyan melihat bahwa Feng Yu sedang menyerang, dia langsung mengangkat penggaris yang berat itu, dan menebasnya sejauh 7 kaki, mencoba menghentikan kecepatan Feng Yu. Kedua kekuatan itu bertabrakan, yang juga menyebabkan fluktuasi energi yang cukup tirani, tetapi keduanya masih tidak dapat dibedakan. Hanya dengan keterampilan bertarung tingkat ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Cermin ruang angkasa. Dengan raungan keras, cakar Feng Yu tiba-tiba membengkok menjadi gerakan mulut elang, dan kemudian seluruh langit sepenuhnya diselimuti oleh ruang angkasa berwarna putih susu. Saat berikutnya, hujan maple yang tak terhitung jumlahnya muncul di garis pandang Xiaoyan, serangan di tangan Feng Yu yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengerikan, seolah-olah masing-masing adalah tubuh yang nyata, tetapi tidak ada keraguan bahwa terkena pukulan yang mengerikan seperti itu, saya khawatir itu tidak akan mati atau terluka parah. Apakah itu tipuan klon yang benar dan salah? Kamu terlalu meremehkanku. Xiaoyan mendengus dingin, dan kemudian penguasa kuno Yi Huoheng berhenti di depan dadanya, matanya tertutup rapat, dan lapisan pertama energi di alam jiwa dan istana bagian dalam di tubuhnya berkedip. Xiaoyan, jatuh. Suara yang sangat bangga memenuhi seluruh ruang, dan kemudian keterampilan bertarung yang mengerikan di tangan Feng Yu yang tak terhitung jumlahnya juga terkondensasi dan ditembakkan ke arah Xiaoyan. Dasar Mingtian, teriakan renyah perlahan memenuhi seluruh ruang, seperti kegelapan sebelum fajar, surut, dan kemudian bayangan sisa hujan maple yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika.
Ah ah ah. Tampaknya Xiao Yan tidak mengharapkan kekuatan jiwa yang begitu mengerikan, serangan yang diselesaikan oleh hujan maple menghilang dalam sekejap, dan rasa sakit dari kedalaman jiwa muncul dari dahi. Petik 2. Sialan, sialan. Feng Yuye layak menjadi pembangkit tenaga listrik lengkap dari para pejuang abadi bintang 2. Dia membiarkan serangan jiwa Xiao Yan menjadi lebih kuat, dan hanya mematahkan serangannya sendiri, dan dia terbangun dalam keadaan tidak sadar. Xiao Yan gelombang, mari kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Feng Yu berkata, seolah-olah dia benar-benar tidak sabar setelah diserang oleh jiwa Xiao Yan. Begitu suara itu jatuh, pesawat ulang-alik hitam legam itu tiba-tiba membengkak di tubuh Feng Yu, dan segera menjadi beberapa ratus meter ukurannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dengan darahku, pesawat ulang-alik luar angkasa. Aura yang mendominasi tiba-tiba terisi, dan kemudian di depan mata semua orang, Feng Yu memuntahkan darah pada pesawat ulang-alik hitam legam itu. Pada saat itu, pesawat ulang-alik itu tampaknya memiliki kebijaksanaan, dan itu langsung berubah dari hitam legam menjadi perak yang sangat menyilaukan. Pesawat ulang-alik perak itu tampaknya menyerap hampir semua kekuatan Maple Rain. Dengan napas yang kuat, perlahan menatap Xiao Yan. Di bawah kekuatan ini, seperti pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 2 yang sempurna, hanya ada satu cara untuk jatuh. Mengikuti serangan habis-habisan Feng Yu, Xiao Yan merasakan krisis dengan rambutnya berdiri tegak dari pesawat ulang-alik perak berukuran ratusan meter itu. Dia tahu itu. Dia telah terkunci dalam serangan itu. Rasa tertekan yang luar biasa berat menyelimuti Xiao Yan, bukan hanya karena pesawat ulang-alik, tetapi juga karena Feng Yu mengumpulkan semua kekuatan kesempurnaan Douxian bintang 2. Itulah artinya, Xiao Yan mencibir, dan kemudian penguasa kuno Yi Huoheng dipegang erat di tangannya, dan penguasa yang berat itu menunjuk langsung ke hujan maple yang mengesankan, dan niat bertarung yang mengejutkan muncul. Saat berikutnya, energi langit dan bumi di ruang ini tiba-tiba menjadi ganas, dan bahkan banyak orang kuat di luar lapangan tidak bisa menahan napas. Dalam menghadapi pukulan kuat Feng Yu, bagaimana Xiao Yan bisa mengatasinya?